Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat datang rekan-rekan di semester genap tahun 2020 di mata kuliah Sejarah Dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan di semester ini, dan saya akan menyampaikan pengantar dan kontrak belajar untuk mata kuliah Sejarah Dakwah yang akan kita tempuh selama 1 semester. Mudah-mudahan awal yang baik ini menjadi pertanda bahwa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mampu mempergunakannya untuk mengembangkan masing-masing kapasitas kita, meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah dakwah. Saya langsung mulai ya, karena ini pengantar. Bagi yang belum pernah mengikuti perkuliahan saya, ini biodata singkat saya. Mohon nanti juga rekan-rekan mahasiswa bisa memperkenalkan diri secara daring. Silahkan diisi saja responsinya nanti ya di Sikulon, karena kita akan melakukan perkuliahan ini secara penuh menggunakan Sikulon secara daring. Secara singkat, gambaran dasarnya adalah kita akan memiliki 14 pertemuan, ada 10 kegiatan daring, kegiatan kelas daring ya, lalu ada 4 kegiatan luar kelas. Itu nanti rekan-rekan melakukan apa istilahnya ya, jadi kegiatan kelompok tetapi tinggal melaporkan hasilnya secara daring. Untuk tugas-tugasnya sebagian besar didominasi oleh presentasi kelompok dan ada tugas mandiri berupa responsi, ada pula nanti penugasan mandiri untuk tugas akhir. Nah, harus diperhatikan adalah di bagian responsi. Responsi itu harus diberikan pada setiap pertemuan, termasuk untuk yang pertemuan pertama ini. Nanti rekan-rekan diminta untuk mengisi responsi di Sikulon. Silahkan diakses Sikulonnya. Yang belum memiliki akses ke Sikulon, silahkan menghubungi bagian akademik. Untuk penilaian perkuliahan, partisipasi 30%, tugasnya 30%, dan untuk tugas akhirnya 40%. Partisipasi itu dihitung dari kehadiran dan responsi. Jadi nanti teman-teman selain mengisi responsi juga harus mengisi kehadiran di attendance ya. Di Sikulon itu ada attendance-nya, nanti silakan diisi, kalau tidak nanti dianggap tidak hadir. Tetapi juga harus diperhatikan bahwa selain di attendance juga harus mengisi responsi. Jadi kalau tidak mengisi responsi itu juga dianggap tidak hadir nanti. Jadi perhatikan itu ya, silakan. Nah, ini adalah struktur perkuliahan kita. Ada sekitar hampir 10 ya, 10 tema pokok. Lalu ada 2 penugasan nanti di bagian akhir, identifikasi kegiatan dakwah kultural di masyarakat dan identifikasi dan analisa perkembangan kegiatan dakwah di masyarakat sekitar. Itu nanti untuk yang penugasan di akhir ya, 2 itu. Kita akan memulainya dari pengantar sejarah dakwah, ini yang akan saya sampaikan nanti di akhir pertemuan ini. Lalu setelah itu nanti sejarah dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak semuanya, hanya beberapa ada sudah kita tentukan pilihannya. Ada sejarah dakwah Nabi Muhammad setelah itu, jadi bagaimana kegiatan dakwah pada masa Nabi. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan dakwah Islam di Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Selatan. Setelah itu nanti kita akan mendalami tentang kegiatan dakwah di Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Baru kemudian masuk ke Asia Tenggara,
dan kegiatan dakwah Islam secara khusus di Indonesia. Muncul pertanyaan, kok Asia dan Amerika atau Eropa Tengah tidak masuk? Nah, itu nanti masuknya di kegiatan dakwah Islam kontemporer, nanti akan muncul di timeline. Setelah itu selesai, maka kemudian teman-teman melakukan kegiatan luar kelas ya istilahnya. Kalau dahulu sebelum pandemi ini turun ke lapangan lalu kemudian melakukan wawancara. Untuk yang sekarang kita berharap pandemi bisa mulai berkurang. Nanti pada saat teman-teman melakukan identifikasi kegiatan dakwah dan kultur di masyarakat, mudah-mudahan bisa tidak usah berkelompok sih, jadi orang per orang, jadi melakukan survei kegiatan di lapangan, observasi, lalu kemudian bertanya, baik itu nanti bisa dilaksanakan secara langsung atau janjian secara daring, monggo diatur sendiri berdasarkan kemungkinan. Berikutnya adalah mengenai timeline ya. Jadi ini merupakan timeline kegiatan perkuliahan kita. Teman-teman bisa memperhatikan jadwal perkuliahan kita. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan melaksanakan perkuliahan ini dalam 14 pertemuan. Tiap pertemuannya sudah ada sesinya, jadi nanti silahkan diperhatikan dan semuanya nanti akan terrecord di Sikulon. Nanti teman-teman bisa saling mengingatkan jika ada yang terlewat. Jadi perkuliahan kita ini akan kita mulai pada hari ini dan sampai nanti berakhir pada sesi terakhir sesuai dengan timeline yang sudah tersedia. Nah, ini untuk bahan bacaannya, nanti teman-teman bisa mulai mencari daftar bacaan yang bisa digunakan untuk menambah wawasan. Beberapa diantaranya tersedia secara daring, secara online ya. Beberapa diantaranya harus diakses di perpustakaan. Nanti silahkan sesekali datang ke perpustakaan di kampus untuk meminjam 1-2 bahan bacaan untuk memperkaya teman-teman. Beli juga bisa karena banyak yang tersedia secara online juga. Jadi beli mungkin urunan berkelompok ya, tapi monggo diatur sendirilah ya. Jadi ini bahan bacaan yang direkomendasikan untuk mata kuliah sejarah dakwah. Oke, break dulu. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan di pengantar sejarah dakwah. Saya akan menyampaikan tentang sekilas mengenai sejarah dakwah. Ini semacam orientasi ya. Jadi sebelum ini mungkin rekan-rekan sudah belajar tentang sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam ya. Mereka yang sekolah di aliyah atau pesantren juga mungkin belajar tentang SKI, sejarah kebudayaan Islam. Semester kemarin sepertinya rekan-rekan sudah ngambil sejarah peradaban Islam, kalian sudah ngambil ya. Nah, apa bedanya itu kemudian dengan sejarah dakwah? Nah, itu nanti akan disampaikan di sini, di mana fokus kajian kita sehingga membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kita akan mulai sekilas tentang apa itu sejarah ya. Sejarah itu bagaimanapun dalam konteks bahasa Indonesia dia serapan ya, serapan dari bahasa Arab dengan kata dasarnya itu sajaratun ya. Kalau ditarik ke dasar katanya sajaratun itu ya pohon ya, pohon. Nah, kenapa kemudian menarik data atau menurunkan kata sejarah dari sajaratun itu para ahli bahasa yang kemudian bisa melacak dan menjelaskan. Tetapi singkatnya begini, kenapa sejarah itu diambil dari sajaratun? Karena sejarah itu seperti kita berbicara mengenai pohon. Pohon itu memiliki akar,
batang, dan ranting sampai daun ya, dan semuanya itu kemudian berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, sejarah itu seperti kita sedang melihat sebuah pohon di mana daun yang ada di atas, atau itu bisa diibaratkan seperti masa mendatang, itu tidak bisa ada kalau tidak ada didahului dengan adanya akar yang berada di bawah. Jadi sejarah itu semacam kita melihat urutan rangkaian peristiwa dari masa sekarang hingga masa lalu untuk kemudian kita pelajari dan kita analisa untuk kemudian bisa kita pahami bahwa apa yang terjadi sekarang itu merupakan hasil dari rangkaian peristiwa-peristiwa dari sebelum ini. Jadi kita tidak ada kegiatan, tidak ada peristiwa yang muncul begitu saja. Semuanya itu berasal dari rangkaian peristiwa sebelumnya yang mendahulunya. Jadi begitu ya, kenapa kemudian, tapi ini perlu ditanya lagi, perlu dikaji lagi ya. Tapi sekilas kalau kita membaca itu sejarah itu, kenapa kemudian diambil dari sajaratun, karena dianalogikan seperti sebuah pohon. Nah, kalau dari sisi translasi ya, jadi sejarah, kalau dalam bahasa Arabnya itu tarikh, kalau bahasa Inggrisnya itu history ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Kenapa kita perlu kemudian belajar sejarah? Nah, ada dua hal setidaknya yang perlu kita pahami kenapa kita perlu belajar sejarah. Pertama, untuk tahu tentang jati diri dan usul-usul masyarakat. Jadi dengan belajar sejarah kita bisa tahu bagaimana orang-orang dahulu meletakkan pondasi kehidupan kita saat ini. Jadi apa yang kita alami, kita rasakan saat ini itu sebenarnya adalah dampak dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa lalu. Jadi dengan belajar sejarah kita bisa menganalisis bahwa berdasarkan pengetahuan kita saat ini, apa yang terjadi di masa lalu itu memiliki kekurangan begini. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Lalu kenapa itu dipelajari? Dengan itu kemudian kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita tentang kelemahan dan kekurangan di masa lalu itu untuk diantisipasi agar tidak terjadi di masa depan. Jadi dengan begitu kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dengan mempelajari masa lalu kita bisa menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan lebih baik. Nah, selanjutnya tentang dakwah, karena ini kan sejarah dakwah ya. Tadi itu sudah sejarah, sekarang apa itu dakwah? Nah, sudah belajar ilmu dakwah? Kalau belum belajar ilmu dakwah ya nanti akan diperdalam di ilmu dakwah, mengenai dakwah. Bagi yang sudah belajar ya ini sekilas ya. Jadi setidaknya ada banyak orang yang mendefinisikan tentang apa itu dakwah. Macam-macam, masing-masing ahli itu memberikan definisi sendiri-sendiri. Tetapi secara umum ada garis merah dari sekian definisi tersebut. Setidaknya dakwah itu adalah segala kegiatan ya. Jadi segala kegiatan. Jadi tidak hanya ceramah, tidak hanya tausiah, tidak hanya bimbingan konseling. Jadi semua kegiatan sebenarnya bisa disebut dakwah jika dia ditujukan untuk mengajak manusia kepada ajaran Islam demi kebahagiaan di dunia akhirat. Jadi kata kuncinya itu mengajak manusia pada ajaran Islam agar orang tersebut bahagia di dunia dan akhirat. Itu pokok dari dakwah. Nah, siapa yang kemudian melakukan kegiatan dakwah atau yang melakukan kewajiban berdakwah? Kalau menurut Al-Quran itu ada dua ya. Pertama di surat An-Nahl 125 itu hukumnya wajib. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu An-Nahl 125. Tapi di ayat yang lain itu ada fardu kifayah di Ali Imran 104. Nah, silakan dicari ya.
Kenapa kemudian bisa berbeda begini? Itu karena memang pada tataran tertentu dakwah itu menjadi wajib bagi setiap orang, tetapi pada tataran tertentu dakwah itu menjadi fardu kifayah, terutama pada hal-hal yang bersifat teknis yang hanya dikuasai oleh sebagian orang. Nah, untuk menengahi dua ayat ini, itu ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi hadis ini kemudian memberikan penjelasan bahwa dakwah itu dilakukan secara bertingkat ya. Bagi mereka yang memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, maka dia harus berdakwah dengan tangannya. Kalau tidak punya kekuasaan, tidak memiliki kemampuan, kekuatan, itu dakwah dilaksanakan dengan lisan ya, dengan ucapan, baik itu langsung ya. Jadi makna lisan itu bisa jadi dalam bentuk betul-betul harfiah lisan, bisa juga dalam bentuk tulisan ya. Jadi itu dua hal yang sama sebenarnya. Kalau istilah sekarang dengan istilah verbal, dakwah verbal ya. Jadi bisa digunakan dengan langsung berbicara atau dengan menggunakan tulisan. Jika kita tidak bisa juga, maka kemudian level terbawahnya itu adalah dengan hati ya. Dengan hati itu dengan menjaga diri dan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, itu pada level terendah ya. Oleh karena itu kemudian sebenarnya semua umat Islam itu memiliki kewajiban berdakwah minimal dengan dirinya sendiri, dengan melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah menjadi bagian dari dakwah sebenarnya, dakwah bil qalb. Ini juga bisa kita lihat dalam ruang lingkup kegiatan dakwah. Ada yang dilaksanakan dengan lisan, ada yang dilaksanakan dengan perbuatan atau bilhal atau dakwah sosial ya. Lebih lanjut, kegiatan dakwah itu metodenya ya banyak, tapi secara umum satu, ada ceramah, ada diskusi, ada konseling, ada dengan karya tulis, ada dengan pemberdayaan masyarakat, ada dengan kelembagaan. Nanti lebih detailnya nanti ini bisa dibahas di ilmu dakwah. Sedangkan untuk pendekatannya ada pendekatan kultural ya, dakwah secara budaya, lalu kemudian ada dakwah secara struktural. Nah, ini dakwah yang dilaksanakan dengan secara kelembagaan, lembaga formal, terorganisasi, atau dilaksanakan secara berkelompok. Nah, lalu kemudian apa sejarah dakwah? Sejarah dakwah itu berdasarkan definisinya tadi adalah sejarah tentang kegiatan dakwah para dai sejak dahulu hingga masa kini. Jadi ini memotret kegiatan dakwah. Jadi tidak sejarah secara umum, tetapi dia hanya fokus pada kegiatan dakwah. Oleh karena itu maka kemudian fokus kajiannya itu pada kegiatan dakwah dan problematika yang dihadapi oleh para dai pada masa itu. Apa saja? Pertama, yang meliputi kondisi mat'u. Mat'u itu mereka yang menjadi objek dakwah. Lalu respon mat'u, jadi bagaimana respon orang-orang yang diajak untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Ini juga terjadi pada masa Nabi. Jadi nanti yang dicari datanya itu adalah, yang dikaji itu bagaimana kondisi masyarakat pada masa itu, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut untuk melaksanakan kegiatan dakwahnya, lalu bagaimana respon mereka terhadap dakwah tersebut. Ya, metode yang digunakan apa saja, lalu kemudian dampaknya di masyarakat seperti apa. Jadi fokusnya pada 4 hal itu sebenarnya secara dakwah. Kondisi objek dakwah atau mat'unya, respon mereka terhadap dakwah itu seperti apa, lalu metode yang digunakan oleh dai itu seperti apa, dan apa dampak kegiatan dakwah tersebut di tengah-tengah masyarakat, baik pada masa kegiatan dakwah itu dilakukan atau setelahnya ya. Jadi itu yang di-cover oleh kajian sejarah dakwah. Habis saja satu kelompok satu. Jadi umpamanya dakwah Nabi Nuh, kelompok 1 Nabi Nuh, kelompok 2 Nabi Hud, kelompok 3 Ibrahim, kelompok 4 Yusuf umpamanya.
Jadi masing-masing satu kelompok hanya satu nabi, silahkan nanti dibagi sendiri. Apa yang dikaji? Pertama, deskripsi kegiatan dakwahnya. Jadi ceritakan dakwahnya gimana, sejak kapan, apa yang dilakukan oleh nabi tersebut. Lalu deskripsi kondisi mat'unya, bagaimana kondisi masyarakat di masa itu, jadi kondisi sosialnya seperti apa, respon masyarakat terhadap kegiatan dakwah itu seperti apa, lalu kemudian dampak kegiatan dakwah di masyarakat. Lalu yang terakhir adalah analisis kekurangan dan kelebihan kegiatan dakwah. Jadi silakan dilakukan berdasarkan kajian teks yang sudah dilakukan, itu kekurangan dan kelebihan kegiatan dakwah nabi tersebut itu seperti apa. Jadi nanti silahkan dianalisis secara berkelompok, hasilnya kemudian dipresentasikan. Nah, untuk presentasinya minimal seperti yang saya lakukan sekarang ini. Jadi ada PowerPoint yang disertai dengan suara yang mempresentasikan ya. Nanti silahkan di-share, bisa di-upload ke YouTube atau media sosial yang lain, di video, YouTube ataupun yang lainnya, monggo. Yang penting itu bisa diakses oleh teman-teman yang lain, bisa disaksikan. Jadi ini seperti presentasi biasa, seperti di kelas, hanya dalam bentuk media daring. Demikian ya pengantar singkat terkait dengan kontrak belajar dan pengantar sejarah dakwah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang tidak dipahami oleh rekan-rekan, bisa ditanyakan secara langsung di grup WA yang sudah dibuat ataupun lewat media daring. Dan jangan lupa isi responsi di Psikolon. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.